Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nina Kamila Taufik. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Ekonomi dengan NIM 18720500055. Dalam video kali ini untuk memenuhi salah satu tugas UAS dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Supiredi STP MPD. Nah, di sini saya akan membacakan hasil rangkuman buku evaluasi pembelajaran yang telah saya kerjakan. Yang pertama ada bab 2 tentang pengembangan dan perencanaan tes hasil belajar, yang dimana secara sederhana dapat diartikan pengembangan tes itu berupa pernyataan yang harus dijawab, pernyataan-pernyataan yang harus dipilih atau ditanggapi. Lalu pengembangan tes juga sebagai instrumen asesmen proses dan hasil belajar itu sendiri yang merupakan adalah untuk menyusun alat ukur suatu gejala yang bersifat abstrak, yaitu pemahaman atau penguasaan anak terhadap materi yang berupa seperangkat kompetensi persyaratkan. Dan dalam pernyataan di lapangan sebagian besar tenaga pengajar memang menggunakan teknik tes upaya untuk mengukur hasil tes belajar tersebut. Nah, selain itu ada juga langkah-langkah dari pengembangan tes. Yang pertama, menyusun spesifikasi tes, menulis soal tes, menelaah soal tes, melakukan uji coba tes, menganalisis butir soal, memperbaiki tes, merakit tes, melaksanakan tes, menafsirkan hasil tes menurut Markdapi pada tahun 2007 halaman 88. Nah, selain itu ada juga beberapa jenis tes. Yang pertama ada tes objektif dan juga ada tes uraian, yang dimana tes objektif itu terdiri dari tes benar salah atau true false item, dan juga ada tes menjodohkan. Nah, selain itu ada juga tes pilihan ganda. Lalu tes uraian itu atau kata lainnya tes essay test sering disebut bentuk tes subjektif karena salah satu jenis tes hasil belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat uraian kata-kata atau pembahasan. Nah, lalu di bab 2 juga ada perencanaan tes, yang dimana pengertian dari perencanaan tes itu, tes adalah alat yang direncanakan untuk mengukur kemampuan setiap proses belajar tersebut telah memberikan nilai tambah bagi kemampuan siswa. Nah, salah satu caranya itu dengan melakukan tes. Nah, perencanaan suatu tes yang akan dilaksanakan pada prinsipnya sangat diperlukan agar hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dalam penyusunan tes, rencana itu disebut dengan tabel spesifikasi atau kisi-kisi soal ujian akan memberikan bimbingan yang terarah kepada penyusun tes. Nah, kesimpulan dari bab 2 itu sendiri, dimana kesimpulannya untuk mengambil sampel yang akan diuji terdiri dari ranah efektif dan juga ranah psikomotor, yang dimana ranah efektif adalah ranah yang berhubungan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi, serta derajat penerimaan atau penolakan suatu objek dalam kegiatan belajar mengajar menurut Cutworth dan Bloom. Nah, lalu ada 5 bagian dari ranah efektif. Yang pertama, receiving, responding, solving, organization, characterization. Lalu ada juga ranah psikomotor yang itu melakukan pekerjaan dalam melibatkan gerak fisik atau motorik yang terdiri dari gerak, refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, ketetapan, keterampilan kompleks, serta ekspresif dan interpretatif. Nah, selanjutnya yaitu bab 4. Yang di sini bab 4 membahas mengenai asesmen portofolio. Nah, pengertian dari asesmen portofolio itu sendiri. Portofolio adalah kumpulan hasil karya siswa yang disusun secara sistematis yang menunjukkan upaya, proses, hasil, dan juga kemajuan belajar yang dilakukan siswa dari waktu ke waktu menurut Suryanto pada tahun 2020. Nah, secara etimologi, portofolio juga bisa diartikan sebagai kumpulan dokumen, berkas, dan juga bandel. Nah, bukti fisik tentang aktivitas. Jadi, portofolio itu merupakan kumpulan bukti fisik aktivitas kinerja secara individu maupun kelompok sebagai data otentik yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Nah, selain itu ada juga keunggulan dan juga kelemahan dari portofolio. Yang pertama, menurut Sani dalam Prabawi pada tahun 2017 mengartikan portofolio sebagai alat penilaian pembelajaran memiliki keunggulan sebagai berikut. Keunggulannya itu akuntabel. Penilaian portofolio merupakan penilaian akuntabel peserta didik, orang tua, dan masyarakat
pemeriksaan penilaian dilakukan oleh guru. Lalu, keunggulan yang kedua, peserta didik berperan aktif dalam menyelesaikan tugas belajar. Keunggulan yang ketiga, melibatkan orang tua dan masyarakat. Nah, dengan penilaian ini merupakan individu peserta didik untuk berkembang sesuai dengan karakter dan juga kebutuhannya. Lalu keunggulan yang keempat itu fleksibel, yang dimana penilaian hasil belajar dapat dilakukan secara fleksibel. Nah, selain memiliki keunggulan, penilaian portofolio juga memiliki kelemahan. Yang pertama, dapat memiliki waktu yang ekstra. Yang kedua itu reliabilitas, yang dimana penilaian portofolio nampak kurang reliable reliable dan kurang formal dari penilaian lainnya. Yang ketiga, pencapaian akhir. Yang keempat, top down. Yang kelima, skeptisme. Yang keenam, penilaian portofolio sebagai hal yang baru dalam pendidikan di Indonesia. Hal yang ketujuh, penerapan di sekolah. Penilaian di sekolah itu malah membutuhkan energi yang besar dari berbagai pihak. Yang kedelapan, tempat penyimpanan, yang dimana dokumen memiliki setiap peserta didik harus dirawat dan tersimpan dengan baik. Lalu C. Pelaksanaan portofolio. Nah, dalam pengumpulan bukti folio, menurut Sani Prabawi pada tahun 2017, peserta didik mengumpulkan bukti produk atau karya yang menunjukkan pencapaian hasil belajar untuk sebuah tema tertentu. Tema pencapaian dapat berupa catatan wawancara. Lalu ada juga kriteria penilaian yang diharapkan menurut tim pusat penilaian pendidikan pada tahun 2019, yang dimana kriteria pertama, dikembangkan sesuai indikator pencapaian hasil belajar. Yang kedua, mencakup rentang kemampuan yang jelas, mulai dari kemampuan yang kurang sampai kemampuan yang baik. Yang ketiga, mudah dikomunikasikan kepada siswa. Yang keempat, adil untuk siswa dari berbagai latar belakang. Yang kelima, dapat digunakan oleh siapa saja. Kesimpulan dari bab 4 yaitu, yang dimana kesimpulannya, tahap-tahap dalam melaksanakan asesmen portofolio memiliki tahap dari tahap perencanaan dan perorganisasian, tahap implementasi, dan juga hasil akhirnya. Nah, di dalam itu ada juga untuk kita memberikan informasi yang bermanfaat, penilaian yang dilakukan terhadap portofolio siswa perlu disesuaikan dengan tujuan atau juga bentuk portofolio itu sendiri. Dengan penilaian portofolio kerja yang bertujuan formatif atau diagnostik bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan siswa. Lalu selanjutnya itu mengenai bab 6. Di sini bab 6 membahas mengenai pengumpulan dan pengolahan informasi belajar. Di dalam itu ada pensokoran dan juga pengolahan, yang dimana evaluasi pembelajaran merupakan bagian penting dalam proses belajar mengajar. Dapat dikatakan bahwa semakin baik atau semakin buruknya sebuah pembelajaran dapat ditentukan oleh proses pengevaluasiannya. Nah, kebanyakan pengajar itu tidak begitu memperdulikan teknik-teknik yang baik dalam penyelenggaraan suatu instrumen dan juga ilmu-ilmu yang ada dalam evaluasi pembelajaran. Nah, cara penskorannya itu patut untuk diperhatikan oleh para pengajar tentang pentingnya penguasaan ilmu pengolahan hasil evaluasi. Dengan ilmu ini maka tidak dikhawatirkan terjadi ketidakadilan dalam pemberian nilai pada peserta didik. Lalu ada juga jenis-jenis pemeriksaan dan mengolah hasil tes. Yang dimana yang pertama, tes objektif adalah tes yang dalam pemeriksaan yang dapat dilakukan secara objektif. Hal ini memang dilaksanakan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari tes bentuk esai. Dalam penggunaan tes objektif ini, jumlah soal yang diajukan jauh lebih banyak daripada tes esai. Kadang-kadang untuk tes yang berlangsung secara 60 menit dan diberikan 30-40 soal. Menurut Ari Kunto pada tahun 2009 halaman 164. Nah, selain itu, tes objektif sering juga disebut dengan dikotomi atau karena jawabannya itu antara benar atau salah dan skornya antara 1 atau 0. Nah, disebut tes objektif karena penilaiannya yang secara objektif. Siapapun yang mengoreksi jawaban tes objektif, hasilnya akan sama karena kunci jawabannya adalah jelas dan pasti.
Nah, selanjutnya ada juga pengumpulan dan pengolahan informasi hasil belajar dari unjuk kerja siswa, yang dimana informasi hasil belajar yang diperoleh melalui unjuk kerja dan dikumpulkan dari tugas yang dikerjakan siswa melalui unjuk kerja langsung diamati oleh guru, yang dimana yang pertama untuk pembuatan laporan, pengumpulan hasil karya, pengumpulan portofolio, dan lain-lainnya. Nah, kesimpulan dapat kita ambil yaitu dapat dikatakan bahwa semakin banyak atau semakin buruknya sebuah pembelajaran sangat ditentukan oleh proses pengevaluasiannya itu sendiri. Dan ada juga pengumpulan dan pengolahan informasi dari hasil tes tertulis yang memiliki jenis-jenis ada tes objektif dan juga ada tes uraian, yang dari mana masing-masing memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Berikut ada kelemahan dan kelebihan dari tes objektif menurut Adi Kunto pada tahun 2009, 164 sampai 165, yang memiliki kelebihan mengandung banyak yang segi positif, lebih preventif dan objektif, pemeriksaan lebih mudah dan juga cepat, pemeriksaan dapat diserahkan pada orang lain. Lalu kekurangannya itu membutuhkan persiapan penyusunan yang sulit dan banyak kesempatan kerjasama antara siswa dalam pengerjaan tes lebih terbuka lagi. Nah, selanjutnya itu bab 8. Bab 8 membahas mengenai validitas dan reliabilitas alat ukur instrumen. Nah, pengertian dari validitas menurut para ahli. Menurut Soekardi pada tahun 2013, validitas adalah derajat yang menunjukkan di mana suatu tes mengukur apa yang hendak diukur. Nah, kalau menurut Saifuddin An-Aswar pada tahun 2014, validitas mengacu pada sejauh mana akurasi suatu tes atau skala dalam menjalankan fungsi pengukurannya. Nah, lalu ada juga pengertian validitas mengacu pada ketepatan interpretasi yang dibuat dari hasil pengukuran atau juga evaluasi. Menurut Gronlund dan Lin pada tahun 1990, validitas yang dikaitkan dengan kriteria tertentu adalah validasi suatu instrumen dengan membandingkan dengan instrumen pengukuran lainnya yang sudah valid dan reliable. Dengan cara mengkorelasikannya terdapat dua bentuk validitas, yang mana validitas konkuren dan juga validitas ramalan. Nah, validitas konkuren adalah kemampuan suatu instrumen pengukuran untuk mengukur gejala tertentu pada saat sekarang kemudian dibandingkan dengan instrumen pengukuran lain untuk konstruk yang sama. Nah, lalu validitas ramalan adalah kemampuan suatu instrumen pengukuran secara tepat dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Contohnya tuh contoh tes masuk sekolah yang mempunyai validitas ramalan atau tidak ditentukan oleh kenyataan apakah terdapat korelasi yang signifikan antara hasil tes masuk dengan prestasi belajar sesudah menjadi siswa. Bila ada, berarti tes tersebut mempunyai validitas ramalan. Dan ada juga 3 faktor yang mempengaruhi validitas hasil tes. Yang pertama, faktor instrumen evaluasi, faktor administrasi evaluasi dan penskoran, lalu faktor dari jawaban peserta didik. Selanjutnya ada pengertian reliabilitas, yang dimana reliabilitas menurut para ahli itu, menurut Sukaji pada tahun 2000, reliabilitas adalah suatu tes seberapa besar derajat tes mengukur secara konsisten sasaran yang diukur. Dengan koefisien tinggi berarti reliabilitas yang tinggi. Dan reliabilitas juga memiliki jenis-jenisnya. Ada reliabilitas stabilitas, reliabilitas terwakili, dan juga ada reliabilitas seimbang. Dan ada juga beberapa faktor-faktornya. Yang pertama, faktor-faktor dari reliabilitas: jumlah butir soal, homogenitas soal tes, heterogenis, memotivasi individual, variabilitas skor, dan juga waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tes. Faktor yang ketujuh, keseragaman kondisi pada saat tes diberikan. Dan faktor yang terakhir itu kecocokan tingkat kesukaan terhadap peserta didik. Nah, selanjutnya ada bab 10, yang dimana membahas mengenai penilaian di berbagai jenjang pendidikan. Yang pertama, pengertian dari penilaian itu sendiri adalah cara yang dapat dipergunakan atau prosedur yang perlu ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan.
yang berbentuk tugas, ulangan harian, ulangan tengah semester, dan juga ulangan akhir semester, baik berupa pernyataan-pernyataan yang harus dijawab. Penilaian ini hasil belajar juga oleh pendidik tuh bertujuan untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil secara kesinambungan. Penilaian bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi untuk semua mata pelajaran. Lalu ada juga pedoman pelaksanaannya, yang dimana harus ketuntasan belajar dan juga ketuntasan di dalam kelas. Lalu ada juga pedoman pelaksanaan penilaian di perguruan tinggi, yang dimana siswa dituntut untuk lulus program seperti jumlah SKS yang harus ditempuh dan juga ada minimal IPK yang harus dicapai tercantum pada pasal 14. Dan untuk pedoman pelaksanaan penilaian di jenjang pendidikan dasar dan menengah, yang dimana konsep penilaiannya itu hasil belajar dan pengolahan penilai. Hasil belajar, kurikulum pembelajaran, penilaian merupakan komponen yang penting dan saling berkaitan satu sama lain secara sistematis. Kurikulum ini juga berisi dengan pedoman penyelenggaraannya kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, lalu kesimpulan dapat kita ambil dari bab 10 yaitu yang dimana pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik dengan pendidik pada suatu lingkungan belajar. Sedangkan penilaian merupakan proses pengumpulan data dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Pada pasal nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 63 menyebutkan bahwa penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan juga menengah. Itulah cukup materi yang dapat saya sampaikan mengenai evaluasi pembelajaran. Cukup sekian, mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dimengerti. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.